kalau kita punya suatu sistem persamaan linear, ya. Nah, sistem persamaan linear itu bisa terjadi banyaknya persamaan tidak sama dengan banyaknya variabel. Tapi bisa juga terjadi banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel. Nah, dalam hal banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel, ada kemungkinan persamaan-persamaan tersebut saling bebas linier atau tidak saling bebas linier. Untuk persamaan-persamaan yang saling bebas linier, maka sistem persamaan tersebut dapat dicari solusi non-trivialnya. Ya, solusinya dapat dicari untuk solusi non-trivial. Maksudnya solusi non-trivial, solusi yang bukan nol. Nah, kalau sistem persamaan tersebut banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel, tetapi ada persamaan yang tidak bebas linier. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka solusi dari sistem persamaan linier tersebut dapat dicari tetapi melibatkan melibatkan salah satu variabel sebagai jawabannya. Untuk sistem persamaan linier dengan jumlah persamaan sama dengan variabel, dengan persamaan yang ada persamaan yang tidak bebas linier, itu sama dengan suatu sistem persamaan linier di mana banyaknya persamaan lebih sedikit daripada banyaknya variabel. Maka solusi non-trivialnya bisa dicari, tetapi melibatkan variabel yang lain. Ini kalau kita review dari sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan itu bisa kita tuliskan dalam bentuk matrik menjadi katakanlah A kali X sama dengan G. Misalkan itu. Nah, kalau kita bisa menuliskan determinannya tidak nol, maka kita bisa cari karena matriknya ukuran N kali N. Solusinya adalah X sama dengan A inverse G. Ya, nah ini sudah dibahas biasanya di aljabar linier, ini menjadi pengantar untuk membahas ini, untuk mencari A inverse. Nah, masalahnya kalau matriknya ini tidak persegi atau singular. Tidak persegi berarti kalau kita lihat sistem persamaan linearnya, banyaknya persamaan lebih banyak daripada banyaknya variabel. Kalau singular atau determinannya nol, berarti ada satu baris itu yang berisi nol semua, atau kolom nol semua, atau satu baris atau satu kolom merupakan kelipatan baris atau kolom yang lain. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita seperti tadi saya katakan, kita bisa menyelesaikan tetapi selalu melibatkan variabel yang lain. Nah, untuk menyelesaikan model yang seperti ini, maka kita gunakan yang namanya inverse general.
atau ada yang menyebut sebagai inverse kondisional. Ada yang menyebut sebagai pseudo-analisis inverse. Tergantung siapa yang menyebutkan. Jadi secara umum, untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linier yang penulisan dalam matriknya menjadi AX kali G, di mana A-nya ini singular, ya, maka menggunakan yang namanya inverse general. Nah, untuk melakukan general inverse ini, kita juga akan menggunakan rank matrik. Kita ingat, rank suatu matrik itu adalah banyaknya baris atau kolom yang saling bebas linier. Ya. Oh, jadi banyaknya. Kalau misalkan ini, nah ini nanti kita juga akan gunakan. Kalau matrik ukuran A, ya matrik A ukuran N kali P, karena kita membicarakan general inverse ya, bukan N kali N. Kalau matrik N kali P, jadi banyaknya baris N, banyaknya kolom P. Katakanlah P ini kurang dari N. Jika rank dari matrik itu adalah P maksimal, maka matrik ini kita sebut sebagai full rank atau rank penuh, rang penuh. Oke, ini pengantar mengenai apa yang akan kita katakanlah sebagai inverse general. Nah, sekarang kalau begitu, general inverse itu apa? Oke, ya. Oke, saya tulis. Matrik G disebut inverse general atau kondisional atau dari matrik A jika dan hanya jika A kali G kali A sama dengan A. Tiba-tiba terlempar. Terlihat PowerPoint-nya? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Lihat, Maaf, Pak. barusan tiba-tiba terlempar. Oke. Oke. Matrik G ini ya, kalau kita lihat tergantung dari A dalam hal misalkan gini. Ya. Kalau misal A ini katakanlah M kali N. Tuh.
maka G itu N kali, mau nggak mau G ini N kali M. Kenapa? Karena A-nya N kali M. N kali M. Itu ya. Mau nggak mau? Karena A-nya M kali N. MN, NM, MN. Katakanlah, misalkan, rank dari A itu katakanlah R. Itu. Nah, kalau dikaitkan dengan SPL, gitu ya, katakanlah ini ya, jadi maka ini kalau pertama pakai definisi matrik, kalau yang kedua kalau kita kaitkan dengan SPL, maka invest general dari A, M kali N, dengan rank A katakanlah R, gitu ya, adalah matrik G sedemikian sehingga X sama dengan GY merupakan, kalau saya tulis dalam bentuk SPL, solusi dari A X sama dengan Y. Nah, mungkin kalau saya tulis begini, katakanlah ya yang pertama nih, kalau saya punya X1 plus X2, ini 2X1 sama dengan 3. Kemudian X1 min 3, X2 sama dengan 1. Ini kan bisa saya tulis menjadi 2, 1, 1 min 3 itu X1, X2 sama dengan 3, 1. Gitu ya. Ini A, ini X, katakanlah ini G. Itu. Ini kalau yang banyaknya persamaan dengan banyaknya variabel sama. Nah, sekarang kalau ini yang general invest, misalkan saya punya X1 plus 2, X2 plus X3 plus X4 sama dengan 1, 2X1 plus 2X2 plus X3 min X4 sama dengan 2 min X1 plus X2 plus 2 X2 plus X4 sama dengan 5. Misalkan gini. Nah ini kalau saya tulis, kan ini berarti banyaknya persamaan lebih sedikit daripada banyaknya
variabel. Nah, ini kalau saya tuliskan menjadi 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, min 1, min 1, 1, 2, 1. Ini, nah, ini X1, X2, X3, X4. Ini menjadi Bapak, 1, 2, Bapak 5. itu untuk yang terakhir itu, halo maaf Pak, Kenapa? itu untuk yang terakhir itu 2x3 ya Pak? Ya, 2x3. Yang min Betul. x1 Ya. sama Ah, x2 ya. 2x3. Ya. Untuk yang begini, sama ya, kalau saya tulis juga AX sama dengan G. Yang atas, ini kita bisa selesaikan dengan mencari investnya. Yang bawah, ini tidak bisa kita selesaikan dengan mencari investnya. Maka kita gunakan yang ini, general invest. Contohnya begini. Nah, yang jadi tanda tanya, general invest itu cara mencarinya seperti apa? Kemudian kalau yang persamaan pertama, A investnya itu kalau ada itu tunggal. Kenapa tunggal? Karena solusi persamaannya itu eh, hanya ada satu. Misalkan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3, misalkan X1 2, X2 2, misalkan gitu. Tidak ada solusi yang lain, solusinya tunggal. Tetapi yang kedua, Anda akan memperoleh X1, X2, X3, dan X4. Katakanlah yang tidak ditemukan atau variabelnya yang bebas itu adalah X4. Maka Anda akan memperoleh X1 sama dengan bla 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 X4. X2 bla 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 X4. X3 sama dengan bla 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 X4. Jadi di situ solusi dari yang persamaan kedua itu tidak tunggal. Karena solusinya tidak tunggal, maka general invest itu juga tidak tunggal. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan mencari G invest? Metode ada beberapa caranya. Anda sebenarnya ini bisa baca bukunya aplikasi aljabar linear, bukunya Howard Anton ya. Ini saya ringkas, ada berapa itu? Ada tujuh bab ya. Ini saya ringkas untuk menentukan metodenya seperti apa. Metode mencari G invest. G invest atau ada yang nyebutnya C invest. Oh, C invest. Ini metode yang pertama. Kalau A, ini M kali N. Dengan rank A itu katakanlah R. Tentu saja di sini R ini kurang dari M, kurang dari N. Kurang sama dengan A. Kurang sama dengan M atau kurang sama dengan N. Tergantung mana yang lebih kecil. Kalau N ini lebih kecil dari M, berarti rank R ini kurang dari sama dengan N. Kalau M yang lebih kecil, berarti rank A ini kurang sama dengan M. Gitu ya. Nah, maka A dapat dipartisi menjadi ya, A katakanlah. Oke.
sesuai ranknya, katakanlah P, R kali R. Kalau ini R kali R, berarti ini Q R kali N dikurangi R. Tuh. Ya. Sedangkan PQR, katakanlah ini R, ini ukurannya berarti N dikurang R kali R. Sedangkan yang ini S itu berarti M dikurang R kali N dikurang R. Partisinya menjadi seperti itu. Nah, di sini kita punya hal yang khusus, yaitu P, ya, P R kali R ini non singular atau determinannya tidak nol. Kenapa non singular? Karena rank dari A itu R. Nah, sehingga kita bisa mempartisi matrik yang singular itu menjadi partisi seperti ini. Nah, kalau sudah kita partisi seperti ini, matrik G inverse dari A adalah G sini PR kali R inverse. Sedangkan yang Q ini menjadi matrik 0. R kali M min R. Sedangkan PQ yang R ini menjadi matrik 0. N min R kali R. S juga menjadi matrik 0. N min R kali M min R. Ya. Untuk sampai ke sini Anda bisa baca bukunya Howard Anton, Applied Algebra Linear ya, panjang tuh. Oke. Oke. Contoh. A itu 1, 2, 4, 3. 3, 5, 12, berapa ya? 9. Ini berarti katakanlah 2, 4, 8, 6. Gitu. Anda lihat rank dari A berapa? Dua, Pak. 2. Kenapa 2? Yang ketiga kelipatannya. Iya, yang ketiga itu tidak bebas linier dengan baris yang pertama, gitu ya. Itu kan kalau Anda lihat, matrik ini kan ukurannya 3 kali 4 ya. Kan gitu. Nah, karena 3 kali 4, maka rank dari A ini pasti kurang dari 3 atau sama dengan 3. Kurang sama dengan 3. Berarti ini tidak full rank. Nah, matrik ini saya bisa partisi. Partisinya yang ranknya tadi, ranknya 2. Oh, berarti saya partisi
Nih. Nih kan partisinya. Oke. Kalau begitu G-nya berapa? Invest dari 1, 2, 3, 5 berapa? Kan dibagi -1 ya, determinannya kan 5 dikurangi 6 -1. Tukar tempat ganti tanda gitu kan? -5, ini kan ditukar tempat. Ini ganti tanda, tukar tempat ganti tanda. Yang ini hanya ditukar. Benar nggak ya? Saya ngitungnya gini loh. Kalau salah dikoreksi. Yang ini berarti kan ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Sorry, benar ya. Oh, sorry, ini mestinya N, ini bukan, sorry, saya kebalik. Ini N, karena transpos, saya melihatnya transpos. G itu transpos. NR berarti ini benar, M min R. G-nya kan transpos dari A. M min R, benar, ini M min R. Yang ini N min R, sorry. Nah, itu. Oke. Kan itu kalau ditranspos kan menjadi RR, iya. Oke. Nah, kita cek. Benar enggak? A, G, A. A-nya tadi 1, 2, 4, 3. 3, 5, 12, 9. 2, 4, 8, 6. Ini G-nya itu bentuknya transpos. -5, 2, terus 3, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dari 1, 2, 4, 3, 3, 5, 12, 9, 2, 4, 8, 6. Oke. Ini kan 1 kali -5 -5, 1 kali -5 -5 tambah 6 berarti 1. 1 kali 2, 2, 2 kali -1, -2, 0. Ini 0. Benar ya?
Coba Anda hitung benar nggak? 1, 2, 4, 3, 5, 12, 9, 2, 4, 8, 6. 3 kali 5 min 15, 5 kali 3, 15, 0. 3 kali 2, 6. 5 kali min 1, min 5, 1. Ini 0. Oke. 2 kali min 5 min 10. Benar nggak? Benar ya? 2 kali min 5 min 10. 4 kali 3, 12. 2 kali 2, 4. 4 kali min 1 min 4, 0. Ini 0. Ini berapa? 1 kali 0. Ini kan gini, ini ya. 1. Terus 0, 0. 1, 2, 4, 3. 0 kali 1, 3, 5, 0 kali 4, 1 kali 12, 0 kali 3, 0, 9, 0. Oke, 2 kali 1, 2, 0. 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. 2 kali 3, 6. Benar ya? Oh, tolong cek, benar nggak? Oke. Nah, yang ke ini tadi yang pertama ya. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua. Kalau A ini katakanlah M kali N.
dengan rank dari A itu R. P ini M kali M, Q N kali N. P A Q ini yang kita sebut sebagai P A Q ya. P A Q ini kita sebut dengan delta. Itu ini di R kali R, O R kali N min R, O M min R kali R, ini O M min R kali N min R. Nah, D ini matriks diagonal. Matriks invest general G diperoleh dengan G sama dengan P delta invest sorry nggak pakai ini, sorry ini baliknya gimana nih? Saya lupa ya notasi ya. Oke. Ini P delta Q. Bisa. Oke, saya lupa simbol notasi. Saya tambahkan di atas. Sini saya tambahi notasi G itu sama dengan A min gitu ya. Oke. Ini berarti bisa saya tulis menjadi sama dengan P kali D invest R kali R menurut cara pertama tadi. Terus ini O berarti N min R
N min R kali R, ini O N min R. R kali M min R transpos, sorry, karena harus ditranspos dulu. Ya, ini transpos dari itu kan R kali M min R. Sedangkan yang ini O N min R kali M min R kali Q. Nah, oke. Nah, sekarang untuk menemukan P dan Q, lakukan OBE, operasi baris elementer, pada IM A IN sama dengan A, sehingga menjadi matrik diagonal. Maka akan diperoleh PA Q delta. Oke. Karena ringkasan ya, mungkin langsung ke contohnya. Contoh, kalau A yang tadi, itu kan 1, 2, 4, 3, 3, 5, 12, 9, 4, 8, 6. Ya, yang tadi. Oke. IM ini yang harus kita lakukan tadi. IMAN
IMAIAN. Berarti ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini A, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 sama dengan A. 1, 2, 4, 3, 3, 5, 12, 9, 2, 4, 8, 6. Oke. Buat A yang di kanan menjadi matriks diagonal. Ini A-nya saya tulis gini ya. Nah, ini kan kombinasi dengan yang di sini. Oke. Yang pertama katakanlah baris kedua kita nolkan. Berarti baris kedua dikurangi 3 kali baris ya, B2, baris 2 dikurangi 3 kali baris 1. Pak yang tidak boleh, tolong saya didikte. Oke, lakukan itu yang pertama. Terus yang kedua, baris ketiga dikurangi 2 kali B1. Coba Anda hitung. Dapatnya apa? Ya, silakan bekerja. Hitung. Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Jadi di sini masih 1, 0, 0, ya. Ini A-nya, nggak saya tulis lengkap, itu aja. Masih 1, 0, 0, 0. Ini masih saya tulis. Apa ini? 1, 2, 4, 3. Oke, baris 2 dikurangi 3 kali baris 1. Ini supaya 0 nih. Ini 0. Kita kan ini mengubah menjadi diagonal. 0, 0. Berarti berapa itu? 0 dikurangi 3. Min 3. Terus 1 dikurangi 0. 0. Ya, ininya nggak penting, A-nya berubah ini nggak penting. Terus yang sini, ini menjadi berapa? Ini tetap 0, 1, 0, 0. Ini menjadi 0, 5 dikurangi 6 min 1, 12 kurangi 12, 0, 9 kurangi 9, 0. Yang ini aja ya, ini berarti B3 kurangi 3, 2B1. 2B1. Yang ini saya hapus. Sekali kerja maksudnya. Kurangi 2. 0 kurangi 2. Minus 2. 0. 1. Ini tetap 0. 0, 1, 0. 0. 0. 0, 1. Ini menjadi 0, 0, 0, 0. Tinggal sekarang 4-3-nya ini kita ubah menjadi 0, 0. 4-3 ini kita ubah menjadi 0, 0. Gimana caranya? Berarti pakai yang ini, pakai yang sebelah kanan. Pakai yang sebelah kanan A ini. Gimana? Ini untuk R ya. Tadi kan kita pakai R sama P ya, sorry. Bener nggak tadi? Sorry. Aduh. RPR. R P A I. Ini berarti
pada matrik P, PAG. Untuk yang katakanlah IM ya. IM. Sekarang yang IN untuk mengubah 43 ini menjadi 00. Ini kita nolkan nih. Yang ini berarti kan kita punya tugas ini nih. Nah, ini 0, 0, 0. Ini kan jadi diagonal nih. Itu ya. Oke. Berarti pertama di sini baris 2, 3 kali ya, dikurangi 2 baris 1, terus baris 3 dikurangi dengan 4 baris 1. Kok baris ya, kolom, sorry. Kolom 2, sorry kok baris sih. Kolom, operasi kolom. C2, 2C1, C3, C1, terus C4 juga paya 0 dikurangi 3C1. Oke ya, yang kanan, yang ini tetap berarti 1, 0, 0, min 3, 1, 0, min 2, 0, 1. Ya, ini ke sini, ini O, B, E, yang ini O, C, E. Nah, sekarang mulai dari sini. 1, 0, 0, 0. 2 kolom 1, 0 dikurangi 2. Min 2, 1 kurangi 0, 1, 0, 0. Kolom 3, 4, kolom 1. Berarti 0 kurangi 4. Min 4, 0, 1, 0. Yang ini kurangi 3. Berarti min 3, 0, 0, 1. Sehingga yang sini tadi 1, 0, 0. Ini dikurangi 2 kali, berarti 0, min 1, 0. Ini kurangi 4 kali, berarti 0,
0, 0, kurangi 3 kali. 0, 0, 0. Oke. Perhatikan atau Anda cek benar atau salah. Jadi ini yang ini P itu ya. P ini A, ini Q, ini delta. P A Q delta. Berarti P-nya berapa? Gitu ya. Jadi P kita 100 min 310 min 201. Sedangkan Q-nya Q 1 min 2 min 4 min 3. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Sedangkan deltanya 1, 0, 0, 0, 0 min 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nih, kan kalau saya partisi begini, ya, kalau begini, maka dikoreksi antara oke, maka lagi delta general investnya tukar tempat ganti tanda sama ya, berarti 1, 0, 0, tukar tempat ganti tanda ditranspos 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, ini mesti sampai sini, itu tukar tempat ganti tanda di sini. Ini G itu sama dengan P A delta P delta general Q
Tadi P-nya sama dengan 100 10 100 min 3 10 min 2 01 P terus delta generalnya 100 0 min 1 0 0 0 0 0 kali Q tadi 1 min 2 min 4 min 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1. Coba Anda hitung dapatnya berapa? Oke, saya tunggu 2 menit untuk menghitung itu. Lima, 2, 0, 3, min 1, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, Sanda. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada Maaf, pertanyaan? izin bertanya, Pak. Ya, Itu kan matriks P itu 3 kali 3 ya, Pak? materi apanya? Matriks P kan 3 kali 3. Oh, Yang matriks general itu 4 kali 3. Yang delta general materi kan 4 G-nya. kali. Kenapa, Pak? Bentar. Mungkin saya ada yang salah ya, bentar. Sorry, sorry. Untuk kelebihan mesti kan ada A-nya ini, sorry. P bener ya? Bener? Bener nggak? Yang jadi pertanyaan saya itu P itu kan matriks 3 kali 3, Pak. Bentar. Mungkin Terus saya yang salah, bentar. Mungkin salah, bener. P itu kan 3 kali 3. Terus delta sorry. 1, 0 mungkin saya ada salah di sebelah mana nih, bentar. P maaf, Pak, ya, kalau misalkan diperoleh hasil yang seperti ini, G-nya itu harusnya Q dikali delta delta general kali P. Jadi kebalik, Pak. iya kebalik, sorry ya. Sorry, saya kebalik ya. Mestinya ke sana gitu, sorry.
Ya. Karena kan ukurannya beda. Sorry, benar. Jadi mestinya Q ini P. Oke, terima kasih. Jadi ini Q, ini ini delta bar, ini yang Q, ini yang Q ya. Sorry, ini yang P. Ini benar kan? Tadi apa? Sorry, kebalik saya. Q yang gede, P yang kecil, benar. Jadi harusnya Q AP, Q AP, P ini P. Oke, gitu ya. Nah, saya kebalik nulis. Jadi harusnya Q delta bar P, Q AP. Oke, makasih. Ada lagi? Kebalik. Oke. Kalau enggak, sekarang berarti metode yang paling rumit tapi paling algoritmanya banyak tapi paling mudah, yaitu ketika metode Moore-Penrose. Moore-Penrose menyebutnya mean inverse, gitu ya. Itu G disebut inverse Moore-Penrose jika dan hanya jika memenuhi empat macam. 1, A, G, A sama dengan A. Ini udah ketemu invest generalnya ya sebenarnya. Oh, terus yang kedua, G, A, G itu G. Yang ketiga, G ditranspos sama dengan AG. Nah ini sama sih, yang ketiga ini GA ditranspos sama dengan GA. Nah, algoritma atau langkah ya, langkah kerjanya yang pertama cari A transpos A. Yang kedua cari persamaan karakteristik atau nilai eigen ya, karakteristik metrik A transpos A. 3, gunakan metode Cayley-Hamilton yaitu B0 I plus B1 A transpos A plus
B2 A transpos A kuadrat sampai BT A transpos A. Kok transpos sih? Salah nulis ya. Bentar, salah nulis lagi nih. Aduh, kemalam ngaco. Oh, sama benar. Nggak benar. Ngaco aja. Ini pangkar, jangan T lah. Ini N lah. N ya. Pangkat N sama dengan 0. Ini yang ngaco semalam nih. Oke. Yang keempat, jika BK pertama tidak 0 ditemukan, definisikan matriks P, yaitu P sama dengan seperlambda K kali lambda K plus 1 I plus lambda K plus 2 A transpos A plus sampai lambda N A transpos A pangkat N min K min 1. Kelima, matriks G invers G sama dengan T A transpos. Oke. Itu saya ringkas dari bukunya aplikasi aljabar linier Anton ya, yang bisa Anda cari di internet. Nah, sekarang contoh saya tidak menggunakan yang tadi karena kalau tadi ukurannya ini. Nah, sekarang contoh kalau A ini saya bikin yang mudah lah, 1, 0, 2, 0 min 1, 1, 1, 2, 0. Oke. Nah, langkah pertama, A transpos A. Berarti 1, 0, 2, 0 min 1, 1, 1, 2, 0. 1, 0, 2, 0 min 1, 1, 1, 2, 0. 1 tambah 0 tambah 1, 2.
0, 0, 2, 2, 0, 0, 2. Dua, nol, nol. Oke. Nah, yang kedua, A transpos A dikurangi lambda I sama dengan 0. Berarti 2 min lambda, 2, 2, 2, 2, 5 min lambda, ini min 1, min 1, 5 min lambda, 0. Coba dapatnya berapa persamaannya? Anda hitung. Cari persamaan dalam landanya, itu hitung determinannya. Ya, tugas Anda ketemu 36 lambda min 12 lambda kuadrat plus lambda 3 sama dengan 0. Tugas Anda untuk menghitung itu.
So, oke. Langkah ketiga. Itu berarti 36 A transpos A dikurang 12 A transpos A kuadrat ditambah dengan A transpos A pangkat 3 sama dengan 0. Koefisien ATA terkecil yang tidak 0 itu 36. Maka matriks T didefinisikan T sama dengan min 1/36 matriks satuan 2 materi konstanta kok matriks satuan 12 nulis sendiri bingung sendiri. Di 12I ditambah A transpos A. Ini min 1/36 12I saya tulis A transpos A-nya dulu biar nggak lupa. A transpos A tadi 2 berapa ini 25 min 1 terus 2 min 1 5. Ini kan 12 0 0 0 12 0 0 0 12. Oke, ini matriks T-nya. Sama dengan berapa tuh jadinya matriks T-nya? Coba, saya belum pernah dengar Anda aktif ya, yang aktif hanya satu orang ini tadi. Yang lain pada diem aja. Coba matriks T-nya berapa? Yang hitung. Matriks T. Lima per tiga, 2, 14/3 min 1, Bentar.
Bagus. Anda bagus. Bagus Anda. Oke. P sama dengan matriks 5/3. berapa? 5/3. 5/3. Benar ya. Terus 2. sini yang sebelah kanannya 2. Iya Pak, kanannya 2. Terus 2 lagi. 2. Terus bawahnya 2. 2. Terus 14/3. 14/3. 14/3. 14/3. Sebentar. Ini kelihatannya saya ada yang salah deh. Ini harusnya min 12, benar kan? 1/36. Sorry, ini harusnya min. Aduh, sorry. Kan di atas nih, min 12 kan ini. Ini. Saya kelihatannya lupa di sini. Sorry, ini kan min 12. Min 1/36, min 12i. Nah, benar deh. Coba ulang. Ini saya salah ini. Ini harusnya min 12 nih. Ulang sebentar, coba. Ulang hitung. Berarti itu 7/3 Pak. Berapa? 7/3. 7/3, benar. Iya. Coba kita cek. Kan 12 kali 2, 24. 24/36 berapa? Oh, ditambah dulu ya Pak? Saya Iya kan ada tambah kan? dikali dulu. 1/36-nya itu kali ditambah dulu baru dikali kan? Mungkin saya salah ini. Ini. Ya. Gitu kan? 14/36 gitu kan? Bener ya? Iya, Pak. Coba didikte berapa? Maaf Pak, Itu itu bukannya harusnya min 12 min 12 ya Pak? Berapa? Ini min 12.00. Oh iya, ini min ya, sorry. Iya Pak. Tuh. Min. Nah, gitu ya. Benar atau ada yang salah lagi? 10 min 10/36 berarti 5/18, benar ya? Iya Pak. Oke. Sorry. Aduh. Oke, berarti 10/36. Terus min 2 sebelah kanannya. Min 2/36. Oke, sebelah kanannya lagi sama ya. Min 2/36 juga. Sini? Sama min 2/36. Sini? 7/36. 7/36. Yang sini? 1/36. Oke, yang sini? 2/3. Min 2/36. 2/36. Yang ini 1/36. Yang ini 7/36. Oke. Itu ya. Oke. Nah, G itu T A transpos. Berarti 10/36 min 2/36 min 2/36 min 2/36 7/36 1/36 min 2/36 1/36
7/36 kalikan dengan A ditranspos 1, 0, 1, 0, min 1, 2, 2, 1, 0. Waduh, nah sampai jam 10 ya jadwal kita. Oke, nanti Anda cek, mudah-mudahan hitung-hitungan saya nggak salah ya. Itu berarti 1/6, 0, 1/6, 0, 1/6, min 1/6, 1/3, 1/3, 0. Nih, dapat tuh. Nah, sifat key invest. Yang pertama, tuh G transpose general itu sama dengan dari A. Itulah, sorry. G. Jadi A transpose G invest-nya sama dengan G invest di transpose. Yang kedua, kalau A transpose dikalikan A G invest-nya sama dengan G invest kalikan A transpose G invest-nya. Yang ketiga, kalau A kali A G invest diinvestkan. Berarti sama dengan G invest. Yang keempat, kebalikannya ini. Kalau ini, kebalikannya berarti sama dengan 3 dan 4 itu sama sebenarnya. Yang kelima, nah ini yang nanti di GLM sangat kita gunakan, yaitu jika P dan Q ini ortogonal, matrik ortogonal P A Q invest sama dengan Q transpose A invest P transpose. Yang keenam, jika A non singular atau determinannya tidak nol, maka general invest itu sama dengan invest khusus ya gitu. Yang ke-7, rank. General invest itu sama dengan rank. Nah, oke. Tuh
Ada pertanyaan? Nah, tugas. Yang pertama, jelaskan apa itu matrik ortogonal. 2, kalau A ini matrik 2, 2, 3, 1, 0, 1, 3, 2, 4, kemudian A1 itu 0, 1, 0, setengah min 1, 0, 0, 0, 0, A2-nya 0, 1, 0, 0 min 3/2 setengah 0, 0, 0. Tentukan general invest dari A, A1 invest A2 invest A. Terus simpulkan. Simpulannya, Pak. Maaf Pak, Ya, untuk yang A2 itu yang paling bawah 000 ya Pak? ya, kurang 1. Oke. Oke. Oke ya, saya kira itu aja. Mudah-mudahan ini materinya lumayan baru. Kalau Anda mau baca sendiri, silakan di bukunya. Nih, tak liatin, tapi Anda bisa cari sendiri nanti. Nah, Anda bisa lihat ini. Silakan kalau mau baca. Jadi bukan buku yang Anda pakai di kuliah. Nih. Elementer aljabar linear Watt Anton. Nah, tapi versi aplikasi. Ya. Bisa Anda baca ini untuk cari J-Invest-nya. Kalau mau Anda tertarik membaca itu. Oke, saya kira itu. Saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk matrik derivatif atau matrik Hessian. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam, Terima kasih, makasih, Pak. Pak.